dari ungkapan ini kita lihat mengenai pertama, pemahaman Yesus akan misi yang harus dia emban. Sehingga karena dia paham bahwa misi yang dia emban adalah menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya, maka dia abaikan penderitaan yang dia alami. Maka dia abaikan aniaya yang dia alami. Itu sebabnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ungkapan yang kedua disampaikan kepada penjahat yang sama-sama disalibkan dengan dia. Seperti kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, maka ada 3 orang yang disalibkan bersama-sama pada saat itu. Ada 2 penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan Yesus disalibkan di tengah. Ketika mereka bertiga sedang disalibkan bersama-sama, maka salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, malah pada saat itu mencela Yesus, memperolok-olokkan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, didengar oleh penjahat yang di sebelahnya, kalau memang engkau anak Allah, turunlah dari salib ini. Dia berkata, selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami. Teman-teman sekalian, ketika penjahat yang di sebelahnya mendengar hal itu, maka dia mencela kawan penjahat yang ada di sebelah lainnya. Dia berkata, kau tidak sepantasnya mengatakan hal seperti itu. Karena kita disalibkan memang itu karena kesalahan kita, karena kejahatan kita. Tapi dia katakan, tetapi orang ini, dia berkata tentang Yesus, dia tidak berbuat kesalahan apa-apa. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Yesus pada saat itu, Yesus, bila kelak engkau sampai kepada kerajaanmu, dia katakan, tolong bawa saya ke sana. Meresponi perkataan dari si penjahat itu, maka Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ini menunjukkan kepada kita keilahian dari Yesus yang luar biasa. Dia bisa menentukan seseorang masuk Firdaus atau tidak. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Yesus pada hari ini, ketika kita berdoa kepada Yesus pada hari ini, maka saya percaya dia pun berkata kepada kita sekalian, aku berkata bahwa pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini adalah ucapan yang kedua dari Yesus kepada si penjahat yang ada di sebelahnya. Yaitu apa? Ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berhak menentukan seseorang masuk Firdaus atau tidak. Ungkapan yang ketiga dari Yesus adalah ungkapan kasih kepada ibunya. Dia mengatakan kepada perempuan-perempuan yang mengikuti dia, sejak dari rumahnya imam besar, sampai kepada istananya Pilatus, sampai kepada istananya Herodes, balik lagi kepada Pilatus, bahkan kemudian menjalani Via Dolorosa sampai di Bukit Golgota. Dia melihat orang-orang yang sangat mengasihinya. Dia melihat orang-orang yang sangat memperhatikannya. Kalimat ini dia sampaikan kepada mereka. Dia bilang begini, ibu, inilah anakmu, inilah ibu. Dia katakan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ini menunjukkan bahwa
sampai pada puncak penderitaannya sekalipun, dia tetap menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Dia tetap menunjukkan perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang menaruh kasih kepadanya. Tapi juga sekaligus dia tunjukkan kepada kita bahwa Yesus ternyata menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Maka sudah seyogianya lah kita juga melakukan hal yang sama kepada keluarga kita. Kita tidak boleh mengabaikan keluarga kita. Kita harus perhatian kepada keluarga kita, karena memang Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memperhatikan keluarga kita, sehingga keluarga kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah ungkapan Yesus yang ketiga terhadap keluarga atau orang-orang yang menaruh perhatian kepadanya. Lalu ungkapan yang keempat adalah ungkapan penderitaan secara rohani. Disebutkan dalam Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Di sana Yesus berkata begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan penderitaan rohani juga yang dialami oleh Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ketika dia digantung di atas kayu salib, para ahli Alkitab mengatakan bahwa saat itu dosa semua dunia ditimpakan kepadanya dan dipikul oleh Yesus. Ketika dosa dunia ditimpakan kepada Yesus dan dipikulkan kepada Yesus. Bapak yang sedari tadi malam, mulai daripada penangkapan, sampai kepada pengadilan, sampai kepada sepanjang Via Dolorosa, memberikan penguatan kepada anaknya. Tapi ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya, Bapak tidak mampu melihat dosa itu. Bapak tidak mampu melihat dosa itu. Maka karena Bapak tidak mampu melihat dosa itu, maka Bapak memalingkan wajahnya dari Yesus anaknya itu. Ketika Bapak memalingkan wajahnya dari Yesus anaknya itu, maka saat itulah Yesus berteriak dengan teriakan kepedihan yang amat dalam. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dan kita perhatikan dengan seksama kalimat ini, maka dapat kita pahami betapa pengorbanan Yesus luar biasa untuk menyelamatkan saudara. Betapa kengerian yang luar biasa dialami Yesus untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya dan menyelamatkan kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih-Nya yang luar biasa kepadamu, sehingga Dia rela berkorban bagi saudara. Dia rela berkorban bagi saya dan Dia rela berkorban bagi kita. Ucapan Yesus yang kelima adalah ucapan yang menunjukkan penderitaan lahiriah. Ucapan tersebut terdapat dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28. Dia berkata, aku haus. Ini menunjukkan aspek kemanusiaan dari Yesus. Sebagai Allah, satu sisi Dia sanggup menerima derita yang luar biasa tadi. Sehingga walaupun menderita luar biasa, Dia bisa berkata, ampunilah mereka.
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai manusia tadi, dia memperhatikan kepada ibunya, memperhatikan orang-orang yang menaruh perhatian juga kepadanya, dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Tapi pada perkataan yang kelima ini, dia tunjukkan kemanusiaannya yang sedang mengalami penderitaan lahiriah oleh karena penebusan yang luar biasa yang harus dia kerjakan. Dia berkata, "Aku haus. Aku haus." Dia menanggung derita yang luar biasa untuk menyelamatkan engkau. Dia menanggung derita yang luar biasa untuk menyelamatkan saya. Dia menanggung derita yang hebat untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saya katakan kepada kita, kita patut bersyukur kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bahkan kita juga harus menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan dan sesama. Sehingga dengan demikian kita rela melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah berbuat yang terbaik bagi setiap kita. Ucapan yang keenam yang diserukan oleh Yesus adalah ucapan atau seruan kemenangan. Seruan bangga bahwa dia telah menyelesaikan misi yang diembankan kepadanya. Disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30, dia berkata, "Sudah selesai." Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, dari atas kayu salib itu, dengan bangga dia berkata, "Sudah selesai." Apa yang selesai? Pertama, dia sudah menyelesaikan misinya sebagai anak Allah. Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus dosa kita. Untuk menanggung penderitaan kita. Tetapi dia juga dengan kata-kata sudah selesai. Maka itu juga berarti utang dosamu sudah selesai. Utang dosaku sudah selesai. Utang dosa kita sudah selesai. Makanya saya mau katakan kepada kita, setelah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, setelah engkau mengakui dosa-dosamu kepada Tuhan, jangan ingat-ingat lagi dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena Dia sudah menyelesaikan bagi setiap kita. Hanya tentu, karena kita tahu Dia sudah menyelesaikan utang dosa kita, maka juga harus ada komitmen dalam diri kita bahwa kita tidak mau melakukan dosa yang akan menyakiti hati Yesus lagi. Tapi sudah selesai juga berarti apa? Sudah selesai juga penderitaanmu, kesulitanmu, tantanganmu. Karena Alkitab berkata, oleh karena bilurnya penyakitmu disembuhkan. Oleh karena bilurnya masalahmu diangkat. Oleh karena bilurnya pergumulanmu diselesaikan. Itu sebabnya rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya katakan kepadamu, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami sakit, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran yang luar biasa, oleh karena engkau mungkin terancam kehilangan pekerjaan oleh karena COVID-19 ini, mungkin kau terancam kehilangan pendapatan oleh karena wabah virus ini. Mari katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, Kau sudah selesaikan semua kekhawatiranku. Tuhan, Kau sudah selesaikan semua kesulitanku. Tuhan, Kau sudah selesaikan semua tantangan yang kuhadapi. Maka saya percaya, Tuhan pasti akan berikan kelegaan bagi saudara. Tuhan pasti berikan kelegaan bagi saudara. Lalu ucapan yang ketujuh dari Yesus adalah penyerahan dirinya kepada Bapa. Disebutkan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-46.
Dia berkata di sana, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Alkitab mencatat, setelah dia berkata demikian, maka dia menghembuskan napas terakhir dan dia meninggal dunia. Itu dibuktikan oleh para penjaga-penjaga dan algojo yang menjaga dia di dekat salib itu. Malah mereka kemudian membuktikan apakah Yesus betul-betul sudah mati. Mereka menusuk lambungnya, keluar air bercampur darah di sana, menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah mati. Tetapi ada pengakuan dari algojo itu. Ketika mereka mendengar kata-kata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Semua mereka berkata, orang ini adalah orang benar. Saya sudah sampaikan kepada kita tadi malam, tidak ada salah apapun yang ditemukan, baik oleh Pontius Pilatus maupun Herodes kepada Yesus. Bahkan kesalahan juga tidak ditemukan oleh algojo itu. Tetapi di akhirnya, para algojo itu harus mengatakan bahwa Yesus ini adalah orang benar. Saya mau sampaikan kepada kita juga harus meneladani hal seperti ini. Kadang-kadang dalam hidup ini, orang menjelek-jelekkan kita, orang menfitnah kita, sehingga mungkin oleh karena fitnah orang akhirnya ada cap negatif terhadap kita dari orang-orang lain. Saudara, tidak usah terlalu melakukan pembelaan yang luar biasa. Biarlah waktu nanti akan menunjukkan bahwa engkau adalah orang benar seperti Yesus ini. Ujung-ujungnya orang akan berkata mengenai engkau. Ujung-ujungnya orang akan berkata mengenai saya bahwa orang ini adalah orang benar. Mungkin mereka akan berpikir bahwa kalau selama ini saya punya image negatif pada orang ini, itu oleh karena fitnahan dari orang lain. Tapi hari ini ku ketahui bahwa orang ini adalah orang yang benar. Nah, inilah rekan-rekan 7 ucapan Yesus di kayu salib yang kita renungkan, karena ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa pertama, penderitaan Yesus di kayu salib itu bukanlah penderitaan yang biasa, itu penderitaan yang luar biasa. Kedua, dari ketujuh ucapan Yesus ini kita pahami bahwa Yesus adalah benar-benar manusia. Sebagai manusia, dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dia berkata, "Aku haus." Bahkan sebagai manusia dia juga berempati terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Sehingga kepada wanita-wanita yang mengikut dia dengan bersedih, dengan menangis, dia berkata, "Inilah anakmu, inilah ibumu." Tetapi yang ketiga juga, melalui ketujuh ucapan Yesus di kayu salib ini, diingatkan kepada kita bahwa dia adalah Allah 100%. Dia adalah Allah 100%. Nah, biarlah dengan memahami ketujuh ucapan Yesus di atas kayu salib ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur bagi pengorbanannya. Ambil waktu sejenak untuk menghayati dan merenungi lebih dalam lagi penderitaannya yang luar biasa yang dia lakukan itu demi engkau, dan demi saya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu rekan-rekan, saya mau sampaikan kepada kita hari-hari ini, hari-hari yang sulit yang sedang kita hadapi oleh karena wabah ini. Mungkin kau sekarang galau, mungkin kau sekarang susah, mungkin kau sekarang dalam keadaan sulit. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Dia tetap akan jaga yang kau.
Dia tetap lindungi engkau. Bahkan dia akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Sekalipun ini sebuah kesulitan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepadamu, yang mengalami kesulitan bukan hanya engkau. Semua kita mengalami kesulitan. Bahkan bukan hanya Indonesia. Tadi presiden kita menyampaikan siaran persnya. Lebih dari 220 negara juga mengalami kesulitan sekarang oleh karena peristiwa virus ini. Itu negara-negara maju. Negara-negara Eropa, Amerika yang sudah jauh lebih maju daripada negara kita. Toh mereka juga mengalami kesulitan. Karena itu saya mau katakan sekali lagi kepada kita, tidak ada gunanya kita bersungut-sungut. Tidak ada gunanya kita marah-marah. Tidak ada gunanya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah. Lebih bagus sekarang kita banyak bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya yang luar biasa. Menghayati kasih-Nya yang luar biasa. Perbanyak berdoa, perbanyak baca Alkitab. Jangan terlalu banyak membaca berita-berita yang akan membuat engkau makin down. Memang sekarang kalau kita baca berita-berita entah di televisi, entah di media sosial atau media-media resmi, rasanya mengerikan sekali. Tiap hari ada orang-orang yang kita kenal meninggal dunia. Mereka bukan cuma orang-orang biasa-biasa. Mereka-mereka yang secara manusia seyogianya mampu mengatasi virus ini. Kita kenal misalnya dokter-dokter ahli meninggal dunia oleh karena virus ini. Kita kenal misalnya orang-orang yang sangat disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan meninggal karena virus ini. Kita kenal misalnya orang-orang yang kaya yang mampu membayar rumah sakit berapapun harganya meninggal juga oleh karena virus ini. Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa nggak ada yang bisa menolong kita. Nggak ada yang bisa membela kita. Hanya Tuhanlah yang bisa membela kita. Kayak itu hari-hari seperti ini. Sementara pemerintah menyuruh kita berdiam di rumah. Biar saudara berbanyak berdoa. Perbanyak baca Alkitab. Perbanyak berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang memberikan kepadamu masukan-masukan yang positif. Sehingga kita tetap semangat, tetap ada optimisme dalam menjalani hidup. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, selain tentu kita mengikuti protokol yang pemerintah tetapkan. Jangan keluar rumah. Kalau terpaksa harus keluar rumah, masuk ke rumah saudara, keluar rumah saudara harus menggunakan masker. Kalau saudara pulang dari luar masuk ke rumah, saudara harus cuci tangan, ganti baju. Jaga kebersihan. Makan makanan yang sehat, yang memungkinkan imun tubuh kita tetap terjaga. Berjemur seperti yang pemerintah telah anjurkan kepada kita pada jam 10 pagi. Saya kira hal-hal ini kalau kita lakukan, minimum akan mengurangi kemungkinan kita tertular oleh karena virus ini. Jadi selain kita berdoa kepada Tuhan, selain kita berseru kepada Tuhan, kita juga dapat melakukan upaya-upaya seperti yang pemerintah anjurkan kepada kita. Saya berdoa supaya dimanapun saudara berada, saudara tetap kuat, tetap semangat, tetap bergembira. Karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ingin berdoa bagi saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami
umat-Mu yang terhubung melalui live ini. Dimanapun kami berada, kami bersatu hati saat ini. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berseru memanggil Engkau. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, sekarang saya berdoa dengan seluruh rekan-rekan yang terhubung melalui live ini. Biar Tuhan lawat dan Tuhan jamah kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tahirkan kami semuanya dengan darah-Mu. Sehingga virus ini segera lalu dan kami semuanya sehat. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bahkan dunia ini Tuhan, yang sedang kebingungan sekarang menghadapi virus ini. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan kepada para medis, ahli-ahli laboratorium. Supaya mereka segera dapat menemukan obat yang manjur untuk mengalahkan penyakit ini. Sehingga dunia segera akan terbebas dari virus ini. Dan kami segera dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Sehingga kami semuanya menjadi berkat bagi sesama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan berkati. Amin.